Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furgun Fatoni dari kelas 1C Prodi PJKR dengan NPM 21106310 776. Di sini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah dan pernapasan pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia itu adalah suatu sistem organ yang memiliki fungsi memindahkan zat dan sel ke sel dari sel setiap yang disebut juga sistem kardiovaskular. Kardiovaskular ini tuh membantu menstabilitas suhu dan pH tubuh. Berarti sistem kardiovaskular ini tuh biasanya untuk menstabilkan suhu tubuh sama buat mengatur pH di dalam tubuh, kayak mungkin oksigen atau air, karena kan tubuh manusia itu berapa persen adalah air. Sistem peredaran darah itu memiliki 3 komponen, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Di sini kita akan membahas satu persatu. Dimulai dari jantung. Jantung itu merupakan organ yang berfungsi sebagai pompa, berfungsi sebagai untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Terus ada beberapa bagian, yaitu dari atrium kanan menerima darah, vena dari kepala, dada, dan juga lengan melalui vena besar yang disebut dengan vena cava superior atau pembuluh bilik besar atas. Di jantung itu ada juga vena cava interior, yaitu pembuluh bilik besar. Itu biasanya menerima darah dari perut, punggung, dan juga kaki. Selanjutnya itu di bagian jantung itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah sebuah pembuluh di tubuh manusia atau hewan tempat darah bersirkulasi. Ada yang disebut dengan pembuluh arteri. Pembuluh arteri itu biasanya pembuluh yang membawa darah jauh dari jantung dan memiliki ranting yang kecil yang disebut arteriol. Dinding arteri dan vena itu mempunyai 3 lapisan, yaitu pertama lapisan bagian dalam yang terdiri dari endotelium, lapisan tengah yang terdiri dari otot dan serat lapisan. Yang kedua, dan lapisan bagian luar yang terdiri dari jaringan ikat tambah serat elastis. Selanjutnya itu ada darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengalirkan zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Berarti kalau biasanya hewan-hewan yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal itu darahnya biasanya akan membeku dan tidak dapat mengalir ke seluruh tubuh. Darah juga memiliki bahasa lain atau dari bahasa Yunani, yaitu haima. Haima yang berarti darah. Darah merupakan suatu suspensi sel atau fragmen siloplasma di dalam cairan yang disebut plasma. Secara keseluruhan, darah dapat dianggap sebagai jaringan pengikat dalam arti luas. Lalu ada mekanisme peredaran darah manusia. Yaitu ada 2, yaitu peredaran darah panjang dan peredaran darah pendek. Kita ulas satu-satu. Dari peredaran darah panjang. Peredaran darah panjang yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah yang seperti yang kayak oksigen dari bilik kiri jantung. Selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida membawa melalui vena menuju serambi kanan jantung. Selanjutnya itu ada peredaran darah pendek. Peredaran darah pendek yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan itu bisa disebut juga dengan respirasi, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan
penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Dalam pernapasan, manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Berarti mungkin kalau dalam olahraga, setiap tubuh manusia itu akan sangat membutuhkan lebih dari 300 liter oksigen yang kita hirup sehari. Fungsi sistem pernapasan manusia itu ada 4, yaitu pertama, menghirup dan mengembuskan udara atau bernapas. Kedua itu ada sebagai pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Dan terakhir itu menciptakan suara dan mencium bau. Sistem organ pernapasan manusia itu pertama itu hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, kelima bronkus, lalu paru-paru dan diafragma. Rongga hidung. Rongga hidung biasanya itu menghirup udara yang berasal dari luar, akan melalui rongga hidung di dalam rongga hidung yang berselaput dan kelenjar minyak dan juga berkelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut seperti bulu hidung. Selanjutnya itu ada faring atau tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu saluran pernapasan yang dari hidung langsung ke tenggorokan, dan juga saluran pencernaan yang berasal dari mulut hingga nembus ke tenggorokan. Selanjutnya itu ada batang tenggorokan. Ini batang tenggorokan yang biasanya keras, yang kalau kita pencet ini keras gitu. Batang tenggorokan adalah organ yang terbentuk pipa yang terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersila. Silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda yang masuk melalui saluran pernapasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan batang. Tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu cabang itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru. Selanjutnya itu ada laring atau pangkal tenggorokan yang ada di daerah sini. Pangkal tenggorokan itu adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mokulasi. Fungsi utama laring adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Yang seperti ini contohnya. Kita bisa mengeluarkan suara karena katup laring terbuka, dan katup laring juga biasanya akan terbuka ketika kita menelan makanan. Selanjutnya ada bronkus atau cabang-cabang tenggorokan. Fungsi dari cabang-cabang tenggorokan itu menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari luar dan menuju ke paru-paru. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu cabang sebelah kiri dan cabang sebelah kanan. Selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru biasanya berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk
dan di bawah paru-paru itu biasanya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu kiri dan bagian kanan. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri hanya memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput tipis. Mekanisme pernapasan manusia itu biasanya ada 2, yaitu pernapasan menggunakan dada dan biasanya pernapasan menggunakan perut. Kita ulas satu-satu. Pernapasan menggunakan dada. Ketika bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot sekitar tulang rusuk atau otot-otot yang dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar dan otot tulang rusuk dalam. Sedangkan pernapasan perut itu pernapasan yang digunakan menggunakan otot-otot diafragma. Diafragma sendiri adalah otot rangka berbentuk kubah yang membentang secara horizontal antara rongga dada dan rongga perut. Cara memelihara organ pernapasan itu, pertama, kita tidak boleh merokok. Kedua, hindari paparan polusi. Cara gampangnya itu kita selalu menggunakan masker ketika jalan atau ketika kita berkendara, apalagi di pandemi COVID-19 ini kita harus benar-benar menjaga sistem pernapasan kita agar kita tidak terpapar. Yaitu selanjutnya harus rajin berolahraga. Kita harus berolahraga juga agar pernapasan kita itu semakin semakin panjang atau melatih pernapasan kita. Sekian dari video saya. Bila ada kurang banyak salah kata, tutur kata yang belepetan atau bagaimana, mohon maaf, karena manusia itu banyak salahnya, tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari video saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the top.